Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Biasa di malam Senin kita mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terakhir babun la yuqalu assalamu ala Allah, bab tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan tercurahkan kepada Allah. Kenapa tidak boleh? Karena Allah lah yang memberikan keselamatan, kata Nabi. Maka nggak pantas kita menyatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan tercurahkan kepada Allah. Karena Allah lah yang maha memberi keselamatan. Justru kitalah yang harusnya diucapkan seperti itu. Semoga keselamatan diberikan kepadamu. Nah itu betul. Tapi kalau kepada Allah sangat tidak pantas, dan itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Walaupun orang yang mengucapkannya tidak bermaksud seperti itu. Ya, tapi tetap saja karena kalimatnya salah kita katakan salah. Walaupun orang yang ucapkannya tidak punya niat untuk tadi, Bapak ya. Nah itu tentang bab yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita masuk bab baru, babun qaulu Allahumma gfirli in syi'ta. Bab ucapan ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Nah ini ada yang aneh nggak? Ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Kenapa? Ya, ini tentu saja ucapan yang bermasalah, Bapak ya. Kita baca saja hadisnya supaya lebih jelas. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta liya'zimil mas'alah fa innallaha la mukrihala wali muslim wal yu'azzimi rabbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'un aqta. Disebutkan dalam as-sahih, hadis yang sahih. Di sini disebutkan hadis yang sahih bukan cuma satu hadis maksudnya, tapi maksudnya enggak mesti satu hadis, bisa jadi dua hadis. Contohnya hadis yang disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sini, maksudnya ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengucapkan, ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku kalau engkau mau. Hendaknya ia meminta dengan mantap, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah. Ini dalam Sahih Bukhari Muslim. Wali Muslim, dan dalam riwayat Muslim, Nabi menyatakan hendaknya wali yu'azzimi rabbah, hendaknya memperbesar rasa harap. Kenapa? Fa innallaha la yata'azamuhu syai'un 'ata. Hendaknya seseorang memperbesar rasa harap kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang Allah berikan terasa berat baginya. Nah, kita bahas Bapak ya, ini hadisnya ya. Jadi di sini pembahasan kita bab tentang perkataan seorang Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau, kalau engkau berkehendak. Nah, dalam hadis tadi yang disebutkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang kita mengucapkan demikian. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku kalau engkau mau. Nah, yang seperti ini terlarang. Kenapa? Iya, di sini Allah katakan, Nabi menyebutkan alasannya, karena sungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah. Karena ketika kita menyatakan ya Allah, ampunlah aku kalau engkau mau, seakan-akan Allah terpaksa
ya kan? Ya Allah, rahmatilah aku kalau Engkau mau. Seakan-akan ada yang maksa Allah, ya. Ini alasan pertama. Alasan kedua dari hadis kedua, fa innallaha la yata'azamu syai'un a'ta, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang Allah berikan terasa berat bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang Allah berikan terasa besar bagi Allah. Artinya apapun yang kita minta, sebesar apapun, itu kecil bagi Allah. Seberat apapun permasalahan yang kita minta kepada Allah, seberat apapun kebutuhan yang kita minta kepada Allah, itu ringan, amat ringan bagi Allah. Jadi ketika seorang berkata, ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau mau, seakan-akan berat, ya enggak? Sampai-sampai menyatakan, ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau mau, seakan-akan mengampuni itu perkara yang berat. Ya Allah, rahmatilah aku kalau Engkau mau, seakan-akan merahmati hambanya itu terasa berat, padahal tidak seperti itu. Jelas apa ya? Makanya ucapan tadi terlarang. Ini kalau kita berbicara permintaan ini kepada Allah aja nggak pantas kan? Maka begitu pula kan kepada manusia kan? Kepada manusianya nggak pantas. Contohnya lah, datang presiden, lalu kita berkata, Pak Presiden, bantulah kami kalau Anda mau. Pak Presiden, tolong perhatikan kami kalau memang Anda mau memperhatikan. Ini kira-kira bagaimana? Seakan-akan nggak serius minta kan? Nggak serius minta tolong. Nanti kata Presiden, ya udah saya nggak mau, nggak dikasih akhirnya. Jadi minta itu harus sungguh-sungguh. Ketika seorang minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku ini kalau Engkau mau, seakan-akan tidak serius. Pertama, kalau dari sisi Allahnya, seakan-akan ada yang maksa Allah, atau perkara yang diminta itu terasa berat bagi Allah. Ini kalau dipandang dari sisi Allahnya ya. Tapi kalau dari sisi hamba, ketika seorang menyatakan, ya Allah, berilah aku itu kalau Engkau mau, seakan-akan tidak serius. Iya, tidak apa? Itu kurang harapannya. Orang tidak serius, rasanya harapannya kecil. Nah, ini nggak pantas bagi seorang hamba. Ya seperti yang sudah saya contohkan tadi, kalau kita minta kepada pejabat, kepada presiden, penguasa dengan kata seperti itu, kemungkinan besar orang yang kita minta tidak akan berikan. Pak Presiden, bantulah kami kalau memang Anda mau bantu. Perhatikanlah kami kalau memang Anda mau memperhatikan kami. Berilah kami bantuan kalau memang Anda mau memberikan bantuan. Kata presidennya apa? Ya udah, saya nggak mau memberi bantuan. Karena permintaannya tidak serius ya, tidak sungguh-sungguh ya. Ketika kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka kemungkinan besar dikabulkannya besar. Tapi kalau harapan kita, keseriusan kita makin kecil, maka sangat kecil juga dikabulkannya doa kita, permintaan kita, Bapak ya. Makanya kata Nabi SAW, ketika janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau mau, ya Allah, rahmatilah aku kalau Engkau mau. Kata Nabi, jangan ucapkan itu. Terus apa yang harus dilakukan? Liya'zimil mas'alah. Hendaknya meminta dengan sungguh-sungguh, meminta dengan mantap. Artinya ucapan tadi seakan-akan menunjukkan permintaan kita tidak sungguh-sungguh, tidak mantap. Maka kata Nabi, hendaknya meminta dengan mantap, hendaknya meminta dengan sungguh-sungguh, karena sungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah. Nah, ini dalam riwayat Muslim disebutkan wal mu'azzimi rabbah, hendaknya membesarkan rasa harap. Artinya apa? Kalau seorang menyatakan, ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau mau, berarti rasa harapnya seakan-akan kecil, Bapak ya. Dan itu tidak layak ya, seakan kecil dan seakan-akan terasa berat bagi Allah. Makanya kata Nabi, fa innallaha la yata'azamu syai'un a'ta, karena sungguhnya tidak ada sesuatu yang Allah berikan terasa berat bagi Allah. Ya Bapak ya. Ini permasalahan yang ada hubungannya dengan tauhid. Walaupun sekilas kita apa masalahnya? Ya, sekilas memang tidak masalah. Maksudnya gini, orang bisa jadi mengucapkannya nggak ada niat seperti tadi, tapi lahir perkataannya sudah mencederai tauhid. Ya, karena seakan-akan ada sesuatu yang terasa berat bagi Allah untuk diberikan. Pertanyaan, apa ada perkara yang terasa berat bagi Allah?
Gak ada ya, segala sesuatu amat mudah bagi Allah. Artinya ketika kita minta apapun Bapak ya, selama tentu permintaannya memang yang apa artinya yang tidak misalkan permintaan yang satu dua perkara yang bertentangan dijadikan satu, ini nggak mungkin ya. Tapi kalau misalkan perkaranya masih sesuatu yang bisa secara akal sehat kita mungkin bisa ini dikabulkan, maka Allah pasti mengabulkan ya. Jadi gitu Bapak ya, jadi hendaknya kita meminta kepada Allah dengan mantap, dengan sungguh-sungguh. Berarti yang diajarkan dalam kalimat sifat itu saya berarti Gambi Fakuli Innahu layak dirimu pada Iya. Itu menguatkan. Iya. Jadi faghfirli maghfiratan indik fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta gitu ya. Iya. Berilah aku ampunan, yaitu ampunan dari sisimu, karena sesungguhnya tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Engkau. Ya seperti itu. Jadi nggak ada misalnya ya Allah ampunlah aku kalau Engkau mau. Nah ini tidak serius dan seakan-akan terasa berat. Allah berat untuk mengabulkan seperti itu. Jadi Bapak jangan kita putus asa. Karena ucapan tadi juga seakan-akan seorang hamba putus asa, Allah akan mengabulkan. Jadi nggak boleh kita ya sebesar apapun hajat kita, ketahuilah itu amat kecil bagi Allah. Seberat apapun masalah kita, itu amat ringan bagi Allah. Maka jangan kita merasa oh nggak mungkin Allah kabulkan. Yang penting kita ketika doa benar-benar istilahnya inkisar, kata Syekh di sini benar-benar istilahnya benar-benar berharap seakan kita tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, kita membutuhkan Allah. Nah itu Bapak kalau kita doanya seperti itu akan Allah kabulkan. Makanya kata para ulama, apa rahasianya doa dari dua orang ini dikabulkan? Satu musafir, satu doa orang yang terzalimi. Kira-kira kenapa? Karena orang lagi puasa, musafir puasa dan itu kan dengan terzalimi. Ya contohnya musafir, doa seorang musafir mustajab, dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia musafir kan jauh dari kampungnya, dia tinggal dia singgah di suatu perjalanan, nggak ada kerabatnya, nggak ada apanya. Ketika itu dia merasa sendirian kan, maka rasa harapnya pada siapa biasanya? Pada Allah kan, maka dia berdoa, ya Allah tolonglah saya, Allah kabulkan. Begitu pula doa orang terzalimi. Ketika seorang dizalimi, dia berharap ya Allah, dia benar-benar berharap pada Allah, makanya Allah pun kabulkan doanya. Itu rahasianya kenapa doa orang yang terzalimi, doa seorang musafir, doa seorang yang berpuasa itu dikabulkan. Karena kondisinya hamba itu benar-benar istilahnya benar-benar berharap dalam kondisi seakan-akan dalam posisi paling lemah. Bapak ini yang paling lemah. Maka Bapak kalau kita minta pada Allah karena kita merasa kuat, ini nggak susah dikabulkan. Tapi kalau kita udah merasa ya Allah, saya nggak ada lagi yang bisa nolong saya kecuali Engkau ya Allah, benar-benar berharap Allah kabulkan. Nah ini Bapak ya, itu diantara adab doa, yaitu benar-benar hati kita seakan-akan kecil di hadapan Allah, nggak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah, mengharap pada Allah. Nah doa seperti inilah yang akan dikabulkan. Makanya disebutkan hadis Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang lalai ketika berdoa. Lalai ketika berdoa itu apa? Ya kadang lisannya Allahumma gfirli, ya Allah aku, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, amin di belakangnya nggak paham apa yang dibaca itu. Ini juga masalah juga. Imamnya ada ya Allah, Allahumma zawwijni arba'ah. Ya Allah nikahkan aku dengan 4 wanita. Yang belakangnya amin. Saya jadikan itu Bapak. Jadi ketika seorang berdoa, pahami apa yang diucapkan. Kalau kita paham apa yang kita ucapkan, itu mendorong kita untuk apa? Benar-benar berharap kepada Allah. Tapi kalau kita sendiri nggak paham apa yang kita ucapkan, ya seperti orang apa? Ibaratnya Bapak seperti orang mabuk. Orang mabuk kan tidak paham apa yang ia ucapkan kan? Nah itu Bapak ya. Jadi kita jangan seperti itu. Ketika doa itu benar-benar sadar apa yang kita ucapkan, sadar akan apa yang kita minta pada Allah, benar-benar berharap pada Allah, ya Allah berilah saya pengabulan, ya Allah kabulkanlah doa saya. Nah yang seperti itulah yang akan Allah kabulkan ya. Adapun kita doa, pikiran kita kemana-mana, kita doa tapi nggak paham apa yang kita ucapkan, ya ini aneh Bapak ya. Ya seperti ginilah,
Ada seorang minta kepada seorang, ini contoh aja nih, kepada seorang pejabat, ngomong apa gitu. Kata pejabat, kamu pasti minta apa? Oh, nggak tahu pasti gue minta apa. Kira-kira dipenuhi nggak permintaannya? Nggak mungkin kan? Misalkan ada seorang menghadap kepada pemimpin penguasa lah, meminta sesuatu, dia pakai bahasa apa gitu kan? Ditanya oleh penguasa, kamu minta apa sebenarnya? Saya juga nggak tahu, Pak. Apakah mungkin dipenuhi permintaannya? Nggak mungkin kan? Nah, itu pula permintaan kita kepada Allah. Kalau kita meminta kepada Allah tapi tidak paham apa yang kita mintakan, itu juga tidak akan dikabulkan. Maka mintalah kepada Allah apa yang kita pahami. Ya, kalau memang kita tidak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa yang kita sanggupi. Bahasa Indonesia kah, bahasa apa? Jelas apa ya? Itu masalah adab dalam berdoa. Ya, jadi itu kita kembali lagi. Jadi Nabi SAW dalam 2 hadis tadi melarang kita mengucapkan apa? Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau, rahmatilah aku kalau engkau mau. Ya, jangan seperti itu. Kenapa? Karena Allah tidak ada yang memaksanya. Lalu kedua, karena tidak ada sesuatu pun yang terasa berat bagi Allah. Karena itu apa yang harus dilakukan? Liya'zimil masalah. Mintalah kepada Allah dengan mantap dan wal yu'azzimi rabdah, dan perbesarlah rasa harap kita kepada Allah. Nah, itu yang seharusnya ya. Jelas Bapak-bapak ya. Kita lanjut ke masail, beberapa fihi masail dalam dalam bab ini ada terkandung beberapa masalah. Al-ula, permasalahan pertama, an-nahyu 'anil istifna'i fid du'a. Larangan istifna dalam masalah doa. Istifna itu artinya tadi menyandarkan meminta sambil menyatakan dikembalikan kepada kehendak Allah. Meminta kepada Allah sambil kalau dikehendaki oleh Allah. Nah, ini dilarang. Seperti ucapan tadi, ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku kalau engkau mau. Ya Allah, berilah aku rezeki kalau engkau mau. Nah, ini namanya istifna, kalau engkau mau. Ya, artinya dikembalikan kepada kehendak Allah. Ini jangan. Doa, kalau dalam doa kita nggak boleh istifna, nggak boleh ditambahkan dengan karena kehendak Allah, nggak usah. Tapi kalau dalam masalah berbicara, nggak apa-apa. Dalam masalah bukan doa, yang gini, saya akan pergi besok insya Allah. Apa-apa, Bapak? Boleh nggak? Jadi kembali kepada kehendak Allah kan, kalau memang Allah kehendaki. Tapi kalau doa jangan. Misalkan gini, di sini Syekh juga menyebutkan, di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Bentar, beliau menyebutkan tadi, saya lihat di mana ya, ada. Nah ini, ya Syekh bin Bas. Jadi nggak perlu kita misalkan mendoakan seorang, atau kita berdoa mendoakan seorang di hadapan kita, semoga Allah mengampunimu kalau dia berkehendak, atau semoga Allah menghendakimu insya Allah. Jangan, itu bukan pada tempatnya. Kalau doa tanpa perlu insya Allah, karena ketika doa kita dianjurkan apa? Berharap. Jelas Bapak ya. Jadi nggak perlu misalkan seperti Syekh sini, ghafarallahu laka insya'a, semoga Allah mengampunimu jika dia mau. Semoga Allah mengampuni jika Allah mau. Ini kan insya Allah maksudnya kan. Semoga Allah merahmatimu jika ini Allahimaka insya Allah. Semoga dia merahmatimu insya Allah jika Allah berkehendak. Nah, yang seperti ini tidak usah diucapkan. Kalau dalam masalah apa? Doa. Tapi kalau selain doa nggak masalah. Saya akan pergi besok insya Allah. Atau kamu, seperti yang sudah kita bahas dalam masalah iman. Boleh tidak kita menyatakan saya mukmin insya Allah? Boleh. Ini boleh dalam masalah ini. Tapi dalam masalah doa nggak perlu menyebutkan kata insya Allah. Kenapa nggak perlu? Karena Nabi sendiri yang melarang. Seandainya Nabi tidak melarang, kita mungkin bisa melakukannya. Tapi yang jadi masalah, Nabi sudah melarang. Apa ya? Karena itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid.
Karena ketika kita menyatakan, ya Allah ampunlah aku kalau engkau mau, semoga Allah mengampuni dia jika dia berkehendak, ini menunjukkan seakan-akan perkara tersebut terasa berat bagi Allah. Nah, ketika kita menyatakan ada perkara yang terasa berat bagi Allah, ini bertentangan dengan apa? Tauhid. Makanya perkataan tersebut tidak boleh, Bapak ya. Jelas ya? Jadi yang dilarang itu dalam doa. Adapun selain doa, nggak apa-apa. Saya akan pergi besok insya Allah. Saya seorang mukmin insya Allah. Nggak masalah. Tapi kalau doa jangan pakai insya Allah. Jelas ya? Ini permasalahan pertama. Atsaniyatu, permasalahan kedua, bayanul illati fi dzalik. Penjelasan tentang alasan itu dilarang. Apa alasan yang dilarang tadi? Perkataan, ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Alasannya apa? Kata Nabi, Allah tidak ada yang bisa memaksanya, ya kan? Lalu kedua, karena tidak ada sesuatu yang terasa berat bagi Allah. Segala satu Allah sanggupi, ya. Karena Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Itu yang kedua. Ats-tsalitsatu, kata Syekh ini, permasalahan ketiga, masalah ketiga, qauluhu liya'zimil mas'alah. Sabda Nabi tadi, yaitu hendaknya dia meminta dengan mantap. Artinya seorang muslim ketika meminta, berdoa kepada Allah harus dengan mantap, jangan setengah-setengah, ragu-ragu. Sebagaimana kalau kita minta tolong kepada seorang, kita setengah-setengah, hasilnya bagaimana? Bisa jadi setengah, bisa jadi kurang, kan? Itu kepada manusia, maka begitu pula kepada Allah. Harus yakin, ya, yakin bahwa dia ini akan mengabulkan doa kita. Itu ats-tsalitsatu. Yang ketiga, ar-rabi'atu, permasalahan keempat, i'dhamu rabbah, memperbesar harap. Ini juga mirip dengan yang ketiga, hendaknya kita memperbesar harap kita kepada Allah dalam masalah berdoa meminta. Dan itu sifat yang terpuji, Bapak ya. Jadi ketika kita mengharap Allah, mengharap dikabulkan doa kita, rasa harapnya itu sudah dianggap ibadah. Pertama doa, ibadah bukan? Ya. Ibadah. Nah, Nabi sendiri menyatakan doa wal ibadah dalam Sunan Tirmidzi. Doa adalah ibadah. Ketika kita doa itu ibadah. Terus rasa harapnya dikabulkan itu juga ibadah. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka para nabi adalah orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka berdoa kepada kami, menyeru kami dengan rasa raghaban wa rahaban, harap dan cemas. Harap apa? Harap apa? Dikabulkan. Cemas apa? Tidak dikabulkan. Nah, ini sifat seorang mukmin, ya. Maka dari sini kita bisa membantah pendapat kaum sufi yang menyatakan tidak boleh beribadah karena mengharap pahala surga dan semacamnya. Ya, karena ibadah para nabi justru mengharap, tidak cuma cinta. Karena kaum sufi beribadah pada Allah cuma atas dasar cinta, ya. Jadi kaum sufi ibadahnya dengan dasar cinta. Kaum murji'ah cuma harap. Khawarij takut saja, takut ke Allah, takut siksa Allah. Sedangkan ahlu sunnah menggabungkan tiga ini. Inilah rukun ibadah: harap, cemas, harap, takut, dan cinta. Kalau seorang ibadahnya cuma satu saja, sesat. Kalau ibadahnya cuma takut saja, sesat. Seperti siapa? Khawarij. Kalau harap saja, seperti murji'ah. Kalau cinta saja, seperti kaum sufi. Nah, ahlu sunnah menggabungkan tiga ini: harap, takut, dan cinta. Itu permasalahan keempat. Al-khamisatu, permasalahan kelima, at-ta'lilu li hadzal amr, memberikan alasan untuk perkara tadi. Jadi artinya apa? Kita dianjurkan untuk memperbesar tadi rasa harap. Apa alasannya? Kata Nabi dalam hadis tadi, karena sungguhnya tidak ada sesuatu pun yang terasa berat bagi Allah, maka perbanyak. Kalau minta kepada Allah, minta setinggi mungkin. Makanya disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari,
idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Kalau kalian meminta pada Allah, maka mintalah surga firdaus, karena itu surga yang paling tinggi. Artinya jangan setengah-setengah minta kepada Allah, bersungguh-sungguh langsung minta yang paling tinggi, surga firdaus. Apa ya? Nah, jadi itu ya, hendaknya kita perbesar rasa harap kita kepada Allah, karena tidak ada sesuatu pun yang terasa berat bagi Allah. Nah, itulah 5 masalah atau 5 faidah yang bisa kita petik dari bab tadi. Sebenarnya masih ada lagi masalah apa faidah yang bisa kita petik dari hadis tadi, dari hadis-hadis yang disebutkan tadi. Di antaranya, Bapak ya, hendaknya orang yang melarang dari melakukan sesuatu menyebutkan alasannya supaya lebih diterima. Ya, contohnya Nabi SAW ketika menyatakan jangan kalian mengucapkan ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau, ya Allah rahmatilah aku kalau engkau mau. Ketika Nabi menyebutkan ini, disebutkan alasannya tidak? Ada alasannya, karena Allah apa tadi, tidak ada yang bisa maksanya, karena tidak ada sesuatu yang terasa berat bagi Allah. Sebutkan alasannya. Maka Bapak, kalau kita ingin melarang seorang dari suatu perbuatan, sebutkan alasannya. Jangan melakukan itu. Kenapa? Karena Allah sudah melarang demikian. Jadi jangan cuma, jangan. Kenapa? Pokoknya jangan. Ini sulit diterima Bapak ya. Jadi ketika melarang satu, berdasarkan ilmu juga. Kenapa ini terlarang? Karena Allah melarangnya, karena Nabi melarangnya, atau karena ini perbuatan buruk. Ya. Kenapa? Apa? Jangan merokok. Kenapa merokok? Nggak boleh. Karena disebutkan dalam ininya, merokok membunuhmu. Itu contohnya gitu. Ya, sebutkan alasannya ya. Jangan cuma larang-larang, nggak sebutkan alasannya. Itu. Lalu faedah lain juga, siapa yang melarang dari sesuatu, maka hendaknya sebutkan juga jalan keluarnya. Jadi ketika kita melarang dari suatu perbuatan, jangan tinggalkan itu aja. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Terus yang boleh bagaimana? Ya cari sendiri. Nggak seperti itu. Metode pengajaran dari Al-Quran maupun hadis ketika melarang dari sesuatu, disebutkan juga jalan keluarnya. Ya. Contohnya dalam hadis ini, Nabi kan melarang seseorang mengucapkan ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Disebutkan ini ya enggak, jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Mintalah dengan mantap. Artinya nggak usah disebutkan kalau engkau mau, gitu apa ya. Nah, itulah beberapa faedah yang bisa kita petik dari bab ucapan ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Nah, itu berdoa itu juga harus beli. maksudnya? Nah, kalau nggak disebutkan dengan doanya alhamdulillah. Enggak ada aturan begitu. Justru kita minta setinggi mungkin. Kalau misalnya Bahkan dalam hadis kalau kita berangan-angan, perbanyak angan-angan, itu termasuk ini kebaikan juga. Iya, nggak masalah, nggak ada ketentuan begitu. Justru kita kalau bisa minta tuh setinggi mungkin, jangan yang rendah. Makanya nanti kita akan bahas termasuk ketika seorang meminta kepada Allah, minta kepada Allah dengan menyebut wajahnya. Ini juga nggak bisa cuma perkara yang mulia, perkara yang tinggi. Jadi nggak ada gitu Bapak ya, kita nggak ada istilah batas maksimal dalam doa, enggak. Kita diperintahkan setinggi mungkin. Makanya Nabi tadi berkata, kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Nggak masalah. Emang ada ininya, larangannya? Nggak masalah, kecuali ini kita minta tetap nggak masalah, nggak ada batasnya. Tapi apakah Allah ngabulkan tidak? Ini nggak bisa kita ini kan, karena bisa jadi Allah kabulkan karena ada kebaikan dengan dikabulkan, dan bisa jadi tidak dikabulkan karena Allah tahu kalau dikabulkan hamba ini, sebagian orang ketika hidupnya pas-pasan, rajin ke masjid, soleh kali, tapi ketika rezekinya dilancarkan oleh Allah, udah lupa ke masjid, lupa ini, udah lupa diri, lupa daratan, jadi maling kundang.
lupa orang tuanya. Ternyata. Jadi Bapak, syukurilah nikmat yang ada. Kalau kita mensyukuri nikmat yang ada, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. La in syakartum azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Di sini Allah menekankan dengan dua penguatan, lam taukid sama nun taukid. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan. Jadi Bapak bukan dengan satu penekanan, dua penekanan. Lam sama nun. Kan la azidan ada la-nya kan? Sama la azidanna. Nah itu nun di situ itu penekanan. Jadi kalau mau diterjemahkan secara harfiah, kalau kalian mau bersyukur, pasti aku tambahkan nikmatku pada kalian. Nah kalau Allah yang menyatakan pasti, ada kemungkinan tidak terjadi atau pasti terjadi? Terjadi. Tapi kalau saya ngomong pasti besok terjadi, pasti terjadi? Nah, nggak bisa. Cuma herannya kita tuh lebih percaya dengan jaminan dari manusia daripada jaminan Allah. Ya nggak? Misalkan presiden menyatakan nanti mau Pak kalau ini pokoknya itulah ngasih harapan-harapan nanti saya akan begini nggak usah khawatir. Nanti dalam waktu tidak sampai setahun akan diluncurkan program ini untuk memberdayakan 1.000 rakyat, 1.000 orang miskin begini. Orang berdua. Padahal manusia kan bisa jadi terwujud, bisa jadi tidak kan? Tapi kita percayanya 1000%. Sedangkan Allah yang sudah mengabarkan pasti begini, kita kadang ragu-ragu. Contohnya Bapak, Allah nyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari segala masalah yang kita hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang berkata siapa? Kalau Allah sudah mengabarkan sesuatu, pasti terjadi. Ini jaminan Allah bagi orang yang bertakwa. Keluar, diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi seringnya Bapak ketika kita baca ayat ini, saya ini udah ngaji lama tapi kok kayaknya sempit rezeki. Udah mulai ragu-ragu. Ya kalau kita rezeki kita sempit, jangan meragukan ayatnya, tapi ragukan diri kita. Kita udah bertakwa belum? Nah gitu Bapak ya. Jadi jangan tentang saya udah ngaji lama, rajin sholat berjamaah kok rezekinya seret. Nah, maka pertama cek bukan ayat yang diragukan, tapi diri kitanya, kualitas ibadahnya seperti apa? Apa benar kita sudah bertakwa atau setengah takwa? Bapak ya, jangan sekali-kali kita meragukan ayat. Oke, terus belajar Bapak ya. Fungsi belajar itu begitu. Kita dengar ayat sekali mungkin biasa, diulang 2 kali, oh iya. Jadi ilmu itu butuh diulang-ulang Bapak ya. Makanya para ulama terdahulu sering mengulang-ulang satu kitab sampai puluhan kali bahkan ratusan kali. Tujuannya apa? Untuk menguatkan ilmu yang ada di kepala Bapak ya. Jelas ya? Jadi nggak ada batas maksimal, saudara ya. Silakan kita minta apapun, harta sebanyak apapun. Cuma apakah nanti dikabulkan oleh Allah? Allah Maha mengetahui mana yang lebih baik. Kalau memang lebih baik dikabulkan, Allah akan kabulkan. Tapi kalau Allah melihat ini tidak baik bagi seorang hamba, maka Allah tidak akan kabulkan, tapi Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Nah, itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nggak masalah. Boleh. Itu doanya ini seorang anak kecil yang waktu itu mengorbankan dirinya lalu menyebabkan orang satu kampung masuk Islam. Jadi ketika dia menghadap raja, dia kan sudah belajar kepada seorang rahib. Sehingga akhirnya si rahib ini dia udah belajar mana rahib ahli ibadah Bapak. Lalu si anak ini akhirnya bisa mengobati. Sampai-sampai wazir, pendamping raja berobat ke situ. Dia kan buta. Berobat ke si pemuda ini, anak kecil ini, sembuh. Lalu raja pun bertanya, siapa yang menyembuhkanmu? Kok kamu bisa melihat? Maka dia berkata, yang menyembuhkan adalah Allah. Loh, siapa Allah? Apakah kamu punya Tuhan selain diriku? Maka si menteri ini, pendamping raja berkata, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah
Allah. Akhirnya apa? Disiksalah. Nah, ini apa? Si pendampingnya raja kan. Disiksa, dipaksa. Siapa yang mengajarimu seperti ini? Akhirnya disebutlah si anak tadi. Nah, maka si anak pun disiksa, berusaha dilenyapkan oleh raja. Dan dia dibawa ke bukit yang tinggi. Kata raja, nanti kalau dia udah nyampe atas, paksa dia untuk murtad. Kalau tidak, dilemparkan aja dari atas. Maka apa ucapan si anak ini? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari mereka dengan cara apapun yang kau mau. Nah, itu. Jadi ya Allah, tolonglah aku dengan cara apapun yang kau mau. Akhirnya apa? Bukit itu, gunung itu bergetar, lalu berjatuhanlah orang yang tentara raja yang mengawal si anak ini, jatuh mereka. Setelah itu turun lagi si anak ini, menghadap lagi raja. Raja kaget, loh, kok gimana nih? Mana pengawal-pengawalku? Mana anak buahku? Dan mereka udah meninggal. Maka raja udah suruh lagi anak buahnya, bawa si anak ini naik perahu. Sampai sudah di tengah laut, suruh dia murtad. Kalau dia tidak murtad, lemparkan dia ke laut. Dibawa lagi. Nah, ketika itulah si anak mengucapkan Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku atau cukupilah aku dari mereka dengan cara apapun yang kau mau. Akhirnya apa? Setelah dibawa ini dan nyampe tengah laut, kapalnya terjungkir balik, semuanya tenggelam kecuali anak ini. Ini Bapak, boleh seperti itu? Gak masalah. Yang nggak boleh itu, ya Allah, lindungilah aku kalau kau mau. Ini nggak boleh. Tapi lindungilah aku dengan cara apapun yang kau mau, nggak masalah. Beda kan? Antara lindungilah aku kalau kau mau, dengan lindungilah aku dengan cara apapun yang kau mau. Ini nggak masalah. Ya. Habis ya? Ya mungkin cukup Bapak ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, bab yang mungkin unik ya. Babun la yaqulu abdi wa amati. Bab tidak boleh mengatakan hambaku, hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Nah, ini pembahasan yang perlu kita bahas ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.